Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Sambil lanjut ngemil, masih ngemil lagi. Enak banget kan? Oh iya. Biar... Tapi aku kadang-kadang haus. Enak, tapi aku minumnya juga banyak air. Iya. Jadi sehat dong ya. Oke. Kita masih bahas insecure ya. Karena ternyata insecure itu tidak hanya mengenai fisik gitu, tadi katanya Mbak. Tapi ada yang lain juga. Oke, kita mulai dari fisik deh, yang paling banyak orang tahu ya Mbak ya. Ini seperti apa sih kalau insecure secara fisik gitu, seperti apa? Aku sampai masih kertus-kertus, ada klenyes-klenyesnya nak. Aduh. Jadi gini nih, kembali ya Dek, di review lagi ya. Orang yang insecure itu kan orang yang merasa dirinya nggak worthy, ability itu kemampuannya nggak worthy, kemudian skillnya nggak worthy, value hidupnya nggak worthy, sehingga dia akan kemungkinan besar terganggu di fisik, mental, dan emosinya. Emosi itu kadang-kadang orang, kamu emosional gitu, artinya itu ekstrim fokus pada perasaan, bukan orang nggak boleh ya emosi itu bagus, tapi emosional tuh ekstrim gitu ya. Jadi kita tuh dikit-dikit lah basic psikologi itu biar masyarakat juga sharing sama kita gitu ya. Jadi kalau nggak nyaman itu di mana sih? Nggak nyaman itu ngerasanya di mana? Di perasaan dong ya, secara space mental. Otomatis kalau perasaan ini nggak nyaman, otomatis muncul persepsi yang nggak nyaman terhadap dirinya. Artinya nggak self confidence. Ciri-ciri orang yang nggak self confidence yang berhubungan dengan fisik yang tadi pertanyaanmu, itu body image insecure. Jadi gini, kan ada nih orang yang badannya udah bagus, operasi aja hidungnya. Soalnya kali waktu kecil dibilang, hidung lu pesek, ngancung ke dalam gitu. Jadi kan sekarang lagi tren nih operasi. Nggak cukup tuh operasi hidung. Waduh, hidungnya dinaikkan, lagi rahangnya dinaikkan, di-cut ini rahangnya. Rahangnya udah kotak, ditirusin gitu. Nah, sebetulnya kenapa sih orang sampai seperti itu gitu? Itu karena insecure. Apakah itu salah orang melakukan operasi? Enggak sih, enggak salah ya. Apalagi misalnya dia public figure, tapi alasannya apa sih sebenarnya? Apakah sebuah kemampuan pemikiran? Apakah sebuah kemampuan kita dalam mental? Apakah kemampuan kita dalam apapun juga seni dan sebagainya? Apakah sangat ditentukan oleh penampilan gitu? Sebenarnya kalau orang itu sudah mampu untuk beradaptasi dengan sosial, fisiknya sudah bukan lagi masalah. Gitu ya. Banyak ya orang kan body shaming gitu. Nah, biasanya orang-orang tuh takut banget bahwa badannya tuh diomongin sama orang gitu ya. Ada kan beberapa cerita gitu, bintang film atau desainer kemudian melakukan operasi berkali-kali lalu kemudian hancur justru mukanya. Oh iya, ada itu yang karena kan resikonya berat banget dan operasi sampai potong rahang dan sebagainya itu kan berat banget. Saya nggak menolak itu, cuman ya nah ini bentuk-bentuk kenapa orang kemudian seperti tergila-gila dengan operasi. Nah, kalau orang tergila-gila seperti itu ya memang di dalam dirinya itu ada rasa yang nggak nyaman, nggak bisa menerima keberadaan dirinya sesungguhnya gitu. Jadi dia insecure. Misalnya dia gemuk insecure, dia terlalu kurus insecure, dia bagus pun insecure, dia merasa kurang aja gitu. Nggak pernah ngerasa cukup gitu ya? Iya, padahal sebetulnya yang nggak cukup bukan tubuhnya. Tapi cara pikir dan perasaannya menerima dirinya ini gitu. Nah, itu dinamakan salah satunya body imagingnya dia. Apa yang dinilai dia tentang dirinya itu nggak nyaman. Berarti insecure tentang fisik ya, secara fisik gitu ya. Tapi ada yang lain juga katanya. Apa itu, Mbak? Ada insecure tentang job insecurity. Jadi kalau dia nggak bisa ngambil keputusan kan dia nggak yakin sama dirinya gitu, nggak yakin lah sama dirinya mampu gitu ya. Ini orang-orang insecure tuh kayak gitu. Jadi ngambil keputusan ragu-ragu. Nah kalau dia manajer yang harus mengambil keputusan cepat, misalnya manajer marketing misalnya, dia harus
ambil keputusan cepat untuk tren marketing bebas gitu. Terus bingung kan dia jadinya. Jadi ada hambatan nggak nantinya dalam pekerjaan? Jelas. Ya, sedangkan misalnya dia dituntut target misalnya, kan dia ngerasa semakin dia dituntut target, semakin dia cemas, semakin dia merasa bahwa dia tidak mampu melakukannya. Padahal orangnya secara fisik misalnya dia, secara pendidikannya tinggi, ahli marketing, tapi dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Nah itu job insecurity namanya, kayak gitu. Oke, terus ada lain lagi? Ada lain, social insecure. Jadi dia itu merasa selalu nggak nyaman berada di antara orang lain. Dia melihat dunia itu selalu memiliki niat buruk terhadap dirinya. Terus dia susah untuk beradaptasi dengan orang lain. Padahal bukan orang lain yang bermasalah, dirinya yang di dalam yang bermasalah gitu. Dia nggak yakin saat dia berbicara tentang dirinya, dia nggak yakin saat dia berkomunikasi pada orang lain, dia nggak yakin gitu. Dia nggak yakin diterima. Nggak yakin diterima, iya. Terus biasanya ciri-cirinya nggak bisa guyon, gampang tersinggungan kalau diguyonin. Oh, nggak bisa diajak bercanda. Nggak bisa diajak bercanda. Semua dimasukin ke hati gitu. Iya, kayak apa ya namanya, baper gitu. Oh, baperan. Baperan. Terus apa ya, cemas ya, ciri-ciri insecure tuh kan cemas gitu. Oh, berarti itu tergolong apa tadi, insecure social Iya, insecure. social insecure gitu. Nah, kemudian ada yang, ini yang paling suka ini kayaknya sama teman-teman ini, sama sobat-sobat. Apa nih? Insecure in relationship. Oh, seperti apa tuh? Nah, ini yang insecure ke relationship, kalau dia itu apa ya, nggak nyaman. Dulu itu dia punya pengalaman bahwa dengan orang tuanya itu ikatan dengan orang tua. Pertama kali anak-anak ini kan belajar cinta, belajar menerima diri itu dari orang tua gitu. Jadi kalau itu nggak ada ikatan yang baik antara ibu dan anak, antara bapak dan anak, antara saudara sekeliling, apalagi di Bali ini kan sistemnya komunal ya. Jadi pekarangan, ada tante, ada om, ada nenek, ada kakiang, ada ya gitu. Itu kalau ada peristiwa yang nggak nyaman kemudian membuat dia tumbuh menjadi orang yang insecure, kemudian dia melihat dirinya itu, aku ini bayanganku tentang diriku itu selalu negatif. Nah, orang yang selalu negatif nanti kalau punya pasangannya dipikir negatif apa enggak? Iya. Nah, dia menyenangkan apa enggak? Enggak. Komunikasinya bisa apa enggak? Enggak. Bisa ngambil keputusan apa enggak? Nah, ini ya kompleks jadinya. kompleks dong. Kemudian dia secara emosional, dia kalau ada tekanan dari lingkungan, tekanan dari pekerjaan, tekanan dari relasinya, kan relasi nggak selalu romantis dong. Ada up and down, ada susahnya. Nah, kalau tekanan itu muncul, tekanan finansial kemarin tuh COVID tuh. Nah, itu kelihatan tuh orang-orang yang insecure tuh banyak ke klinik-klinik psikologi gitu, atau ke klinik-klinik psikiater bila kecemasannya meningkat gitu. Jadi sebenarnya antara psikiater dan psikolog ini kerjaannya tuh bareng gitu ya. Mana yang lebih bagus? Saya selalu bilang enggak ada. Masing-masing punya bidangnya sendiri. Kalau psikiater itu pengobatannya lebih fokusnya ke obat-obatan. Kalau psikolog lebih fokusnya ke terapi. Tapi apakah ada seorang psikiater yang mampu melakukan terapi? Ada. Gitu. Apakah ada seorang psikolog yang bisa memberi obat-obatan? Mereka belajar, tapi mereka tidak diperkenankan dan tidak memiliki hak menjadi seorang dokter. Oh. Kayak gitu. Oke, terus itu aja jenis-jenis dari insecure. Jadi balik ke insecure, orang itu nggak percaya lah sama dirinya sendiri. Intinya itu ya, dia nggak percaya sama dirinya sendiri ya. Karena nilai yang dimiliki sama dia nggak yakin nilainya apa, nggak tahu nilai apa yang ada di dirinya. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya biar tidak insecure, balik lagi cinta sama diri sendiri. Gitu. Iya. Balik lagi ke sana. Self love, self respect. Tapi bisa nggak sih? Aku self love, aku self respect, aku self healing gitu. Piknik, terus cuman narsis, terus bikin IG narsis, TikTokan narsis, tanpa tahu meaningnya apa. Kira-kira bisa selesai nggak
Enggak. Gejala insecure ya. Enggak, itu kan cuma Harusnya- mengalihkan nggak sih? Benar. Bukan mengalihkan aja, menghindari sebenarnya. Jadi masalah yang harus diselesaikan tuh nggak diselesaikan. Jadi Menghindari. baiknya gimana dong? Jadi selesai. Caranya dong. Menerima, Iya. melewati, Bagaimana cara menerima dan melewatinya? mencintai gitu. Ya, mencintai diri bagaimana kalau dia nggak ngerti caranya? Ada di video sebelumnya. Ya. Iya. Ada di video Nggak sebelumnya. ada dong. Iya, Self-respect jadi kan. beberapa memang apapun persoalan mental, persoalan psikologi, persoalan emosi, persoalan perasaan, semua itu kalau diomongin itu gampang banget. Kalau diomongin ya. Iya, makanya kalau misalnya ada masalah, kalau kita lihat, oh ya ternyata gua ada masalah di situ. Iya, kalau kita bukan ahlinya jangan diselesaikan sendiri, nanti malah berabe, Harus malah profesional self healing, ya. piknik duitnya malah banyak, habis. Pulang-pulang stres lagi nama Ya, masalah. Iya, mending di kontak nomorku kan, Oh, boleh ya. kan lebih sharing-sharing Bridgingnya gitu. luar biasa ya. Halus gitu. Nanti kontaknya tak taruh deh di bawah sini. Ternyata bridgingnya mau ke sana nih sobat B. Kameramen itu, gitu. Ternyata promo cuy. Iya cuy. Oke deh, nanti kalau mau konsultasi atau ngobrol sama Mbak, boleh nanti hubungi nomor telepon yang kita terapkan di bawah ya. Mungkin kalau mau bahas topik ini dong Kak, minggu depan topik ini dong, segmen selanjutnya boleh komen aja di sini atau klik aja linktree/cakapsmart, nanti bisa langsung di sana. Oke. Kayaknya udah ya nyemil, Udah. kita lanjutin lagi nanti. Aku mau jalan-jalan lagi. Mau kemana? Aku nggak self healing, aku mau piknik. Oh, mau piknik kemana? Ke Belanda. Enggak dong, kan udah ke Belanda. Iya, udah. Kan udah ada videonya Oh, ke Belanda. iya, Iya. iya. Enggak, aku mau piknik ke pasar tradisional. Oh, ke Pekan. Iya, Sukawati. Ngapain dia? Sama mau lihat pasar tradisional di ini. Apa tuh namanya? Kumbasari. Oh, ke Masa. Aku senang masak soalnya. Oh, gitu. Lu kan tadi makan masakanku. Oh iya, tadi masak. Ya? Terus lah. cari-cari sarung kayak gini nih ya di pasar ya, gitu ya. Jadi Bali gosip lagi. ya, Bun. Bali kan kita di tempat yang paling indah di Indonesia ya. Oh, Kan? iya betul. Oke deh, kita jumpa lagi lain kesempatan. Bye. Bye.